Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman yang selalu setia menonton setiap episode dari Bengkel Hukum Mr. Jamal. Ketemu kembali ya. Sekarang tetap setia saya untuk membahas permasalahan tentang pinjaman online alias pinjol, terutama kasus-kasus yang dihadapi oleh para nasabah dari pinjol. Akhir-akhir ini banyak sekali laporan-laporan yang disampaikan oleh nasabah-nasabah pinjol melalui paguyuban yang saya dirikan, yaitu paguyuban melawan pinjol. Ya, alhamdulillah sampai tidak tertampung ya anggota atau membernya. Ya, mohon maaf untuk teman-teman yang sampai saat ini belum bisa masuk dan bergabung dengan paguyuban melawan pinjol. Insya Allah kedepannya kami sedang menata ya bagaimana kita membuat grup dengan kapasitas unlimited, tidak terbatas ya. Semoga kami dan tim IT khususnya bisa merealisasikan ini semua. Oke teman-teman ya, untuk kali ini kita sudah menginjak ke episode 40. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, insya Allah saya akan membersamai teman-teman sampai teman-teman mempunyai keberanian, sampai teman-teman menghilangkan rasa cemas, rasa was-was, dan rasa takut untuk menghadapi para DC dari pinjaman online. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengambil tema yang sebenarnya cukup mengerikan bagi nasabah yang tidak mengetahui ya, tidak mengetahui dunia pinjol atau belum menonton video saya. Tapi insya Allah teman-teman yang sudah sering menonton video saya setiap episode yang saya upload, insya Allah teman-teman merasa terkuatkan dan tercerahkan ya. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang berbau dengan DC pinjaman online, juru tagihnya gitu kan. Seperti itu, bagaimana mengatasi DC-DC yang barbar, DC-DC yang dalam penagihannya sudah di luar batas penagihan, seperti itu insya Allah ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang menyorot tentang DC juru tagih dari Aku Laku dan Lazada ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman ya yang belum subscribe channel saya, mohon dibantu untuk support agar saya lebih semangat lagi ya untuk mengupload video-video terbaru. Mohon disupport untuk channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya teman-teman untuk mendapatkan informasi setiap video terbaru yang akan saya upload ya. Dan teman-teman juga yang merasa video-video saya bermanfaat, silahkan untuk di-share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ya menjadi pahala jariah untuk teman-teman semua, karena memberitakan dan menginformasikan sesuatu yang dibutuhkan oleh para nasabah, khususnya nasabah pinjol. Dan teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Apapun pertanyaanmu seputar pinjol, insya Allah akan saya jawab langsung ya. Oke teman-teman, check it out. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, ya setiap hari saya selalu menerima laporan, menerima sharing dari beberapa nasabah yang kebetulan masuk dalam grup paguyuban melawan pinjol. Dan dari setiap sharing yang masuk ya, ada beberapa yang saya bawakan untuk tema-tema dalam video-video saya. Ini kemungkinan besar case-nya sama dengan beberapa teman nasabah yang belum gabung di grup ini. Semoga dengan menonton video ini ya, teman-teman memiliki wawasan yang lebih lagi, terbuka lagi gitu kan, bagaimana cara-cara menghadapi hal-hal semacam ini ya. Sekarang saya akan seperti biasa, saya akan tayangkan ya. Nanti di layar seperti apa akan saya tayangkan. Ini nasabah pinjol dari Aku Laku atau Lazada ya. Ini dari nomor WA-nya, dari DC-nya itu 0857 4838 1895. Ini saya bacakan ya, saya tayangkan. Nah, ya muncul ya. Saya bacakan ya. Tidak bayar akan ditegakkan aturan atas data yang Anda daftarkan secara valid di bawah ini. Peringatan melalui berbagai media komunikasi. Terserah ya, namanya Anda mau nagih ya terserah, mau lewat media, mau apa, bodo amat ya. Masuk daftar hitam blacklist slik OJK di lembaga keuangan ini, udah tahu. Kalau sudah 90 hari itu sudah pasti masuk ke Pusdapil ya, sudah masuk slik OJK. Nah, ngapain kasih tahu? Semua resiko itu sudah diperhitungkan oleh nasabah. Kalau sudah 90 hari ya berarti mereka nggak bisa lagi untuk meminjam. 3, debt collector datang ke rumah bersama RT atau RW dan tempat kerja dengan atasan. Ampun, ya Allah, ya Allah. Ya udah, saya baca dulu ya. Ya Allah, ya Allah.
Nih ya, debt collector datang, ngapain minta diantar Pak RT, Pak RW? Nggak punya nyali. Atau takut nyasar, didampingi Pak RT dan Pak RW. Dengerin ya. Alamat sudah tertera dengan jelas. Anda tinggal nyari, ngapain didampingin Pak RT dan Pak RW? Dan Pak RT, Pak RW banyak kerjaan. Nggak ngurusin pinjol. Nggak nganterin kamu, DC. Terus keempatnya, serem nih. Keempatnya serem keempatnya. Serem banget nih teman-teman. Serem bagi yang tidak ngerti. Kalau bagi saya, ketawain aja. Keempat, melarikan diri dikenai pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Oh, gelap! Oh, tolong! Gelap, tolong! Gelap! Gelap! Aduh, DC ngomong hukum tentang pasal 372 tentang penggelapan. Gelap! Aduh, tolong! Gelap, tolong! Ya Allah, ya Allah. Nih, saya kasih tahu ya. Untuk DC nih, ini poin keempat yang dia takut-takutin bahwa masuk ke pasal penggelapan 372. Nih, kamu tugasnya nagih. Ya, kamu tugasnya nagih. Cari alamat sesuai KTP, datang. Nagih itu datang ke tempat. Bukan nakut-nakutin pakai WA. Berarti sebenarnya yang penakut itu kamu. Ya, yang ngeri ketemu nasabah itu kamu. Makanya jangan sok-sokan Bang Jago di WA. Sok-sokan Bang Jago di SMS, sok-sokan Bang Jago di telepon. Ya, hadapi nasabah, datang ke rumahnya. Ya, nasabah sekarang udah pada pintar, udah pada nonton channel saya. Nasabah udah pada strong, udah pada kuat. Nggak ngeri lagi sama kelulu semua, nggak ngeri lagi sama lulu semua. Ya, kita lanjutkan. Yang kelima, jika ketahuan tim analisis Anda memalsukan data atau memberikan akun kepada orang, dikenai pasal 378. Oh, takut. Takut. Tidak takut. Ya, penonton dari Jamal Official Vlog khususnya di bengkel hukum Mr. Jamal sudah tidak lagi takut. Tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir. Tidak, oh no. Ya, sekarang mereka sudah kuat. Ya, alhamdulillah. Saya membangun mental teman-teman semua di grup Paguyuban Melawan Pinjol. Saya bangun mentalnya dari mental kerupuk, mental yang setiap kali di WA oleh DC langsung ciut. Sekarang ketika di WA oleh DC mereka langsung nyalak. Ya, langsung galak seperti itu. Karena apa? Anda memulai duluan dari pihak aplikasi, dari pihak DC atau dari pihak juru tagihnya. Ya. Sekarang ini kita bahas ya. Berarti ini udah selesai ya. Terima kasih, ini saya bacakan. Terima kasih, salam hangat, Aku Laku atau Lazada. Ya berarti ini dari Aku Laku atau Lazada. Dari pihak juru tagih atau dari pihak eksternal, ya saya nggak tahu lah. Yang pasti dia mengatasnamakan Aku Laku atau Lazada. Nih ya, teman-teman semua, perlu diingat, apalagi ini bulan Desember. Ya, bulan Desember pastinya mereka akan melaksanakan tutup buku di akhir tahun ini. Sebenarnya tidak usah harus di akhir tahun ya, seperti di bulan-bulan sama pun mereka akan melakukan tutup buku setiap bulannya. Jadi ini sebenarnya mereka sudah mulai khawatir, ketar-ketir yang namanya DC. Ini saya buka ya. Ini saya buka demi informasi agar kalian itu tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman dan teror-teror para DC ya. Jadi mereka tuh sekarang tuh gimana caranya mendapatkan tagihan ya, gimana caranya mereka mendapatkan payment dari Anda. Untuk apa? Untuk mereka bisa mendapatkan performa daripada tagihannya, untuk bisa mereka mendapatkan gaji dan insentif. Ya, mungkin ada di beberapa agensi penagihan yang menerapkan bahwa di akhir tahun ini, bila tidak terjadi payment dari kalian para nasabah, maka mereka akan segera diberhentikan atau di PHK, seperti itu, atau dipecat kasarnya. Nah, makanya mereka melakukan dari berbagai cara nih, mulai dari awal bulan Desember ini sampai pertengahan bulan ini kan mulai rada kencang kan teman-teman semua, kencang kan rasanya kan. Nah, seperti itu ya. Dan saya menghimbau teman-teman, mau diancam seperti apapun, diancam secara hukum, apalagi tadi ya dia mencantumkan pasal-pasal 372, 378. Emang mereka siapa?
Hakim aja memutuskan suatu perkara ya untuk ketok palu itu membutuhkan pertimbangan, tidak asal bacot. Oke, Pak. Ya, seperti itu. Teman-teman, dimanapun berada, bangun mental kalian dengan kuat. Jangan pernah takut dengan ancaman para DC. Ingat, anggap semua ancaman yang dilancarkan oleh para DC adalah lawakan yang akan menyegarkan pikiran Anda. Anggap lawakan ya. Kita ketawain bareng-bareng ya. Oke, jadi kita ketawain bareng-bareng setiap ancaman sehingga itu tidak menimbulkan lagi rasa takut, rasa was-was. Yang ada terjadi sebaliknya adalah was-was para DC ini karena tidak terbayar. Tidak terjadi success payment dari kalian, dari para nasabahnya. Akhirnya mereka stres sendiri di akhir tahun. Orang di akhir tahun hidup pikuk tiup trompet. Akhir tahun pada bakar-bakar. Mereka stres. Ya, nanti kita lihat. Kemungkinan besar terjadi ya. Nanti ada berita dulu, ada berita nasabah bunuh diri. Nanti jangan-jangan ada berita DC gantung diri. Karena nggak bisa nagih nasabah. Oke teman-teman semua, saya berharap teman-teman lebih smart lagi ya, lebih memilah lagi WA yang datang ke teman-teman walaupun bertubi-tubi setiap hari. Tapi teman-teman bisa menganggap bahwa semua yang dikirimkan oleh para DC, yang dikirimkan oleh para juru tagih melalui pesan WhatsApp atau melalui SMS, bahkan melalui telepon sekalipun, teman-teman jangan terlalu takut, jangan terlalu merasa khawatir akan terjadi dampak apapun, karena tidak ada satupun kasus gagal bayar atau menjalankan kewajiban pembayaran angsuran di fintech atau pinjol itu dipidana penjara itu tidak akan pernah mungkin. Ya, teman-teman jangan merasa khawatir, jangan merasa takut. Ya, saya yakinkan tidak akan pernah terjadi namanya nasabah pinjol di penjara. Tidak akan pernah terjadi ya. Teman-teman semua ingat itu. Ya, apapun yang mereka ocehkan, apapun yang mereka intimidasikan, apapun yang mereka ancam buat kalian, itu semata-mata hanya untuk membuat kalian down. Hanya semata-mata untuk membuat kalian supaya mencari gimana caranya uang angsuran itu dibayar. Ya, mereka malah akan menyarankan apapun caranya untuk kalian lakukan. Misalnya kalian menggali lubang dengan meminjam uang ke teman, ke saudara ya, atau ke siapapun demi melaksanakan pembayaran kepada mereka. Teman-teman, bila menjumpai DC-DC yang barbar, DC-DC yang kurang ajar, DC-DC yang tidak sopan dan tidak memiliki etika dalam melakukan penagihan, teman-teman bisa putuskan untuk gagal bayar. Ya. Kecuali DC-DC yang sopan, yang santun, dan masih bisa diajak bicara, teman-teman persilahkan. Karena memang utang wajib dibayar. Tapi bila berhadapan dengan DC-DC yang arogan, juru-juru tagih yang kurang ajar, sudah saatnya teman-teman untuk melakukan gagal bayar. Tidak ada salahnya. Satu sama, ya. Akhirnya satu sama. Mereka melakukan kegiatan arogansinya dengan cara menelpon keluar kontak darurat. Mereka mempermalukan kita. Sekarang kita buat mereka menderita dengan cara tidak usah dibayar alias gagal bayar. Apalagi seruan saya, gagal bayar pinjol nasional. Itu akan membuat pinjol lama-lama lambat laun akan nyungsep, akan terpuruk, dan insya Allah akan tutup. Ya, kita sambut dengan gembira keputusan dari fatwa MUI bahwa pinjol haram. Yuk kita stop riba pinjol. Jangan pernah lagi terjerat oleh utang riba pinjol. Jauhi ya teman-teman utang pinjol yang begitu akan menyiksa Anda. Utang pinjol tidak pernah ada enaknya, tidak pernah ada nikmatnya. Walaupun uangnya sudah kalian nikmati seperti apa, tapi ujungnya adalah kiamat bagi kalian yang sedang dalam biduk rumah tangga. Kalian akan terancam, kalian akan sering cekcok dengan pasangan. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, teman-teman merasa sangat tidak nyaman karena sebentar-sebentar mungkin ada ancaman, saya akan ke kantor, dan itu mungkin membuat teman-teman jadi was-was, kepikiran, lalu akhirnya prestasi kerja kalian di kantor pun tidak akan pernah berjalan dengan lancar. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan Anda pun di kantor tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, kalian yang usaha,
Juga sama. Bila usahanya diawali dengan modal dari pinjol, kalian tidak akan pernah tenang. Dan Allah tidak akan pernah meridhoi hal-hal seperti itu. Allah sudah murka dengan yang namanya riba. Yuk kita tinggalkan. Ya, insya Allah teman-teman bisa. Jadi poin dari video ini, ya, saya hanya bisa bilang, jangan takut dengan desa atau juru tagih dari pinjol. Sehebat apapun, sekuat apapun mereka melakukan ancaman dan intimidasi, itu adalah semata-mata agar membuat Anda untuk melakukan pembayaran. Tidak ada dampak apapun. Apalagi dampak sampai Anda kena hukum pidana penjara. Ya, kena hukum pidana atau Anda di penjara tidak akan pernah mungkin akibat Anda gagal bayar pinjol. Ingat itu teman-teman semua, ya, garis bawahi itu. Dan itu dijadikan semacam patokan untuk Anda setiap menerima SMS pesan SMS, pesan WhatsApp ataupun telepon dari desa atau juru tagih pinjol. Oke teman-teman semua, saya berharap teman-teman semakin lebih baik lagi untuk istiqomah meninggalkan dunia riba pinjol. Allah sayang kalian. Allah menyukai hamba-hambanya yang taat atas perintah-perintahnya. Tinggalkan segera riba pinjol. Bila teman-teman memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membayar, silakan teman-teman lakukan pembayaran. Ya. Tapi teman-teman jangan menyiksa diri dan menyiksa keluarga serta menyiksa anak istri dengan cara menelantarkan akibat teman-teman memprioritaskan untuk membayar pinjol. Ingat, prioritas utama adalah untuk keluarga, untuk anak istri, untuk perut mereka, untuk makan mereka. Makanya saya bilang dari awal, pinjol membuat kalian sengsara. Segera tinggalkan pinjol. Allah akan memberkahi dengan rezeki-rezekinya yang teramat baik untuk kalian semua. Insya Allah aktivitas-aktivitas kalian akan lancar. Insya Allah usaha-usaha Anda akan Allah perlancar. Usaha-usaha Anda akan Allah selalu rahmati. Insya Allah jalan Anda akan semakin ringan ketika Anda meninggalkan pinjol. Saya selalu mendoakan teman-teman untuk selalu Allah beri kesehatan, untuk selalu Allah beri ketenangan dalam hati, untuk selalu Allah tancapkan istiqomah di dalam hati, agar teman-teman bisa menjalani hidup baru tanpa pinjol. Teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada, untuk para penonton setia saya. Semoga teman-teman semua baik-baik selalu ya, sehat-sehat selalu, dan teman-teman selalu dilapangkan dan dimudahkan dalam segala hal. Oke teman-teman semua, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya.